Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 3 ingin mempresentasikan hasil dari survei kita ke perusahaan PT Patalasang Mandiri Sejahtera bersama. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk pemateri pertama saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya Indonesia dikenal dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki, baik dilihat dari sektor pertanian, perikanan maupun pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pertanian di Indonesia dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian nasional. Pertanian dalam pengertian luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga bisa sebagai suatu kegiatan pemanfaatan lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu. Adapun maksud dilakukannya praktik lapangan ini yaitu agar mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui hal-hal apa saja yang terkait dengan manajemen agribisnis pada usaha peternakan. Waktu dan tempat dilaksanakannya praktek lapang ini yaitu pada hari Minggu dan Rabu tanggal 25 Desember dan 28 Desember 2022 pada jam 15 sampai selesai yang bertempat di PT Patalasang Mandiri Sejahtera. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fauzia. Baik, PT Patalasang Mandiri Sejahtera merupakan usaha agribisnis di bidang peternakan yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang tepatnya di Jalan Tamanarunang Raya Blok A 11, Kabupaten Goa, merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibu Kota Sulawesi Selatan. Keindahan gunung, hutan pinus, air pegunungan, belajar perkebunan di Kabupaten Wisata, dan menikmati secangkir teh hangat langsung di perkebunan teh yang hijau. Semua itu ada di kawasan wisata Kabupaten Goa. PT Patalasang ini memiliki kurang lebih wisata 24.000 ekor ayam petelur yang di mana telurnya nanti akan dijual ke berbagai pelosok. Letak unit usaha ini memang sangat strategis, terutama karena beberapa di tengah hutan dan terletak di atas bukit. PT Patalasang Mandiri Sejahtera ini dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana penting, di antaranya 8 unit kandang ayam layar dengan lebar 7 meter, panjang 65 meter, dan tinggi 4 meter. Memiliki 2 unit gudang pakan, unit kantor, kamar penjaga malam, serta seluruh area perusahaan dikelilingi oleh penjaga yang ketat. Secara umum, sistem agribisnis hulu, usaha ternak ayam petelur atau ayam layar di PT Patalasang Mandiri Sejahtera cukup baik, di mana terdiri dari bibit. Jumlah bibit awal yang didapatkan adalah 24.000 dengan usia 12 minggu yang didapatkan dari Caumas Aji Satwa, sehingga usia bertelur berusia 6-8 bulan. Kedua yaitu pakan. Pemberian pakan yang dilakukan 2 kali sehari pada pagi 60% dan sore 40%. Pemberian pakan konsentrat 30%, jagung 50%, dedak 14%, dan predik 1%. Jumlah pakan yang diberikan 120 gram per ekor per hari dengan pakan total 24 kg.
Oke, baik. Materi selanjutnya saya akan persilakan kepada Israr Aras untuk melanjutkan. Baik, langsung saja. Yang pertama, manajemen pemeliharaan. Kebersihan kandang seperti menyapu lantai dalam kandang, sekitar kandang dan kontainer, sirkulasi udara, dan vaksinasi agar ternak terhindar dari penyakit. Penyemprotan kandang yang dilakukan 5 hari sekali. Sanitasi kandang yang dilakukan 3 kali seminggu selama 10 menit. Yang kedua, kesehatan ternak. Pemberian vaksin dengan dosis 0,5 cc per ekor. Pemberian nutrisi tambahan vitamin C dengan memberikan dosis 100 sampai 200 mg atau kilogram. Pakan komplit ayam petelur selama produksi. Sistem perkandangan yang digunakan PT Patalasa Mandiri Sejahtera yaitu kandang panggung yang terdiri dari 8 kandang, di mana kandang ini dapat menampung 3.200 ekor ayam layar dengan lebar 7 meter, panjang 65 meter, dan tinggi 4 meter. Persiapan kandang di PT Peternakan Patalasa Mandiri Sejahtera selalu memperhatikan dan membersihkan peralatan yang digunakan untuk minum dan makan. Dan setiap hari, kandang selalu dibersihkan untuk menjaga kesehatan ayam dari virus atau bakteri. Dan juga agar tidak terjadi pencemaran udara yang menyebabkan bau yang mengganggu penciuman. Subsistem hilir pada usaha peternakan agribisnis PT Patalasa Mandiri Sejahtera yaitu 1.000 ekor ayam menghasilkan 850 butir telur. Populasi ayam yang ada di PT Patalasa Mandiri Sejahtera 24.000 ekor sehingga jumlah keseluruhan butir telur yaitu 2.400 dan rak telur yang dihasilkan adalah 980 per rak per hari dengan harga 40.000 sampai 50.000 per rak telur. Lembaga penunjang sistem agribisnis. PT Patalasa Mandiri Sejahtera sendiri bermitra dengan Komas Aji Sejahtera untuk mendapatkan pemenuhan ayam layar atau petelur, bermitra dengan pabrik pakan untuk menyediakan pakan, dan bermitra dengan para petani untuk menjual limbah peternakan atau kotoran yang dapat dijadikan pupuk. Aspek usaha produksi dan kemitraan. Di PT Patalasa Mandiri Sejahtera, usia ayam layar atau ayam petelur didapatkan adalah 12 minggu dan mulai menghasilkan telur dari mulai umur 6 sampai 8 bulan. Di mana untuk 1.000 ekor menghasilkan 850 butir telur per hari, sedangkan populasi telur di PT Patalasa Mandiri Sejahtera ada 204.000 ekor. Sehingga telur yang dihasilkan per hari ada 2.400 butir telur dan menghasilkan kurang lebih 880 per rak per hari. Kemudian rak telur tersebut akan dijual atau diteruskan ke pedagang besar, pasar, dan pedagang eceran. Sekian, saya berikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Fauzia. Saya persilakan.
Baik, kemudian aspek pemasaran. Pemasaran yang dilakukan di PT Patalasam Mandiri Sejahtera ini dimulai dari penjualan telur dengan harga rak telur 40.000 hingga 50.000 per rak, yang akan dipasarkan langsung ke pedagang besar, pasar, dan pedagang eceran. Untuk peternakan yang dikelola akan langsung dijual ke para petani, di mana penjualan feses ayam yaitu feses ayam per 2 kandang, dan penjualan karung bekas per 1.500 karung. Kemudian aspek keuangan dan permodalan. Modal awal yang dikeluarkan saat mendirikan usaha ayam layar mencapai 700 juta. Modal awal berasal dari pinjaman bank. Penghasilan kotor mencapai 800 juta dan penghasilan bersih mencapai 115 juta. Adapun biaya pengeluaran pada biaya pendirian kandang untuk 8 kandang mencapai 2,4 miliar. Instalasi listrik 10 juta, air 300.000 per bulan, peralatan kandang secara keseluruhan 120 juta, pembelian berupa mobil 300 juta, pakan 360 juta, dan vaksin 17 juta. Sistem gaji karyawan yaitu gaji bulanan, di mana jumlah gaji karyawan sekitar 1,5 hingga 4,5 juta per bulan. Pemasukan terdiri dari harga jual telur per rak ada 50.000 per rak 50.000, sedangkan penjualan ekor ayam 40 sampai 50.000 per ekor. Harga penjualan kotoran ternak 720.000 per 2 kandang. Pemasukan lainnya berasal dari penjualan karung bekas, di mana karung bekas per 1.500 karung. Aspek pengelolaan sumber daya manusia. PT Patalasang ini memiliki jumlah tenaga kerja yaitu 17 orang karyawan dengan berbagai posisi yang dimiliki, dan seorang manajer yang bernama Mul Mulyadi selaku pengelola usaha agribisnis di PT Patalasang ini. Anggaran yang harus dikeluarkan per bulannya untuk menggaji karyawan yaitu 1,5 hingga 4,5 juta per orang per bulan. Para pekerja di PT Patalasang Mandiri Sejahtera ini adalah seorang karyawan yang handal karena para karyawan direkrut telah memenuhi spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer perusahaan dan telah melewati proses seleksi karyawan yang dilakukan dengan wawancara langsung setelah berkas lamaran calon karyawan lulus seleksi. Proses wawancara melibatkan owner, manajer, dan manajemen pusat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil survei kita, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan praktek lapang langsung dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen agribisnis di PT Patalasang Mandiri Sejahtera hingga saat ini telah menunjukkan adanya kemajuan, di mana PT Patalasang ini memiliki 24.000 ekor ayam dan menghasilkan kurang lebih 24.000 butir telur perharinya, dan kurang lebih menghasilkan 680 rak telur per hari dan memiliki 19 orang karyawan dengan penghasilan 115 juta per bulan. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.